Salam, salam sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Pada hari ini kita mulai hari Senin 1 Februari 2021. Puji Tuhan, kita dapat kembali mengikuti renungan harian yang disampaikan melalui kanal YouTube GKI Sampit. Pada hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 17 sampai 26. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah di surga, terima kasih karena hari ini kami dapat kembali memuji memuliakan Tuhan, merenungkan firman-Mu. Karena kasih karunia-Mu lah ya Tuhan, kami dapat menjalani kehidupan kami hari ini. Dan saat ini dalam perenungan firman Tuhan, Engkau memampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Tolonglah kami semua ya Tuhan, biarlah firman Tuhan senantiasa memberkati kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 17 sampai 26, hari ini saya mengambil tema dari renungan ini adalah jangan percaya berita bohong atau hoax. Ketika kita hari-hari membuka media sosial ataupun ada banyak berita-berita yang ada di sekeliling kita, kita mesti hati-hati karena berita-berita yang sampai kepada kita bisa saja itu benar dan bisa saja itu bohong atau hoax. Nah, karena itu kita harus hati-hati menyaringnya, memahaminya, kita mengklarifikasinya, meng-cross-checknya apakah betul berita ini. Jangan serta-merta kita percaya berita itu. Dan kita harus mengklarifikasinya, mencari kebenarannya dari berita yang disampaikan kepada kita. Sehingga nanti ketika kita telah membaca berita itu, kita tahu ini benar, ini bohong, dan kalau kita membagikannya kepada orang lain, kita sudah tahu bahwa ini berita adalah berita yang benar. Nah, belajar dari nas kita hari ini, Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 17 sampai 26. Saya mengambil dua hal yang dapat kita bersama-sama pelajari. Yang pertama adalah dari ayat 17. Di sini poinnya adalah kita mesti saling percaya dan terbuka. Dalam ayat 17 dikatakan, ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan sukahati. Kami di sini adalah Paulus dan rombongannya. Pada waktu itu mereka melakukan perjalanan menuju ke Yerusalem, tiba di Yerusalem bersama dengan kawan-kawannya. Dalam kesempatan itu, Paulus ingin berjumpa dengan saudara-saudara yang ada di Yerusalem. Nah, mereka menjumpai saudara-saudara di Yerusalem dengan penuh sukacita. Mereka menyambutnya karena mereka tahu bahwa ini Paulus, orang yang sudah memberitakan tentang kabar sukacita, kabar baik, Injil, kepada banyak bangsa bukan Yahudi. Di daerah Asia, di mana-mana tempat, di Antioquia, Kaisarea, perjalanan Paulus bersama dengan rombongannya, dan sekarang ia datang ke Yerusalem. Nah, sukacita yang disampaikan oleh para saudara di Yerusalem menunjukkan bahwa mereka sangat terbuka tentang Paulus. Mereka percaya akan kehidupan Paulus yang telah menyaksikan tentang kebaikan Tuhan Yesus dimanapun ia menjalani
pekabaran Injil. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam bagian pertama ini kita belajar bahwa dalam suatu pertemanan, dalam suatu persahabatan, bahkan persaudaraan, penting di sini kita punya sikap saling percaya dan terbuka. Paulus mempercayai bahwa saudara-saudara yang menyambutnya pasti dengan penuh ketulusan hati, dengan suka hati. Para saudara percaya yakin bahwa Paulus melakukan pekabaran Injil tentu dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik untuk mengabarkan tentang kebaikan Tuhan. Maka di sini poin penting dari bagian pertama atau hal pertama yang saya sampaikan ini adalah kita saling percaya dan terbuka. Jika di dalam hidup kita saling percaya, dalam hubungan pertemanan kita, persahabatan kita saling terbuka, inilah persahabatan yang erat. Tidak hanya di antara sesama kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, tapi dengan banyak orang. Kita saling percaya, saling terbuka, membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Yang kedua adalah, dengan kerendahan hatinya, Paulus menerima nasihat dari saudara-saudara yang ada di Yerusalem untuk kebaikan bersama. Apa yang terjadi sebenarnya perjalanan Paulus menuju Yerusalem? Telah tersebar kabar, tersiar kabar bahwa Paulus ini sangat menentang untuk orang melaksanakan adat istiadat orang Yahudi. Kita mengetahui ketika dalam Kisah Rasul pasal 15 misalnya, ketika ada rombongan dari saudara-saudara Kristen yang Yahudi, mereka datang ke Antioquia dan mereka mengajarkan bahwa kalian bisa diselamatkan jika kalian melaksanakan hukum Taurat. Kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal 15, ayat yang pertama, di situ dikatakan, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Itu berarti bahwa ada satu beban lagi bagi setiap saudara-saudara yang bukan Yahudi, yang ada di Antioquia, di Asia kecil yang tersebar, yang sudah percaya kepada Injil Kristus, tapi kemudian mereka dibebankan lagi. Kalian biar selamat ini harus melaksanakan adat istiadat, hukum Musa, hukum Taurat. Kalian harus disunat. Padahal itu bukan suatu adat dari orang-orang bukan Yahudi. Sehingga kemudian datanglah Paulus dan Barnabas, ayat 2 pasal 15 itu, dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Karena bagi Paulus tidak ada hubungannya. Ketika Injil Kristus disampaikan, kita tidak bisa memaksa orang lain dengan adat istiadat yang kita miliki. Mereka harus mengikuti kita. Tapi dengan kasih karunia Allah, dengan segala kebaikan Allah, di dalam Yesus Kristus, kamu diselamatkan oleh karena iman. Ini poin yang disampaikan oleh Paulus. Karena itu berita yang tersebar ke Yerusalem sudah sampai kepada Yerusalem dan mengatakan ini Paulus ini menentang adat istiadat orang Yahudi. Padahal maksud Paulus itu kan bagi orang-orang yang bukan Yahudi, tidak usah kalian harus disunat. Itu adalah adat istiadat orang Yahudi sebagai identitas orang Yahudi. Nah karena itu lalu kemudian saudara-saudara di Yerusalem dalam nas kita pada saat ini mereka kemudian mengatakan, baiklah Paulus, agar orang tahu bahwa kamu tidak menentang adat istiadat orang Yahudi, artinya apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi silakan lakukan adat istiadat kalian, laksanakan sunat bagaimana hukum Musa. Mari, ini ada 4 orang yang bernasar, orang bernasar yang menjauhkan diri dari minum-minuman keras, orang yang tidak memotong rambut dalam jangka waktu tertentu.
mereka ini akan membayar nasarnya. Mereka akan datang ke bait Allah dan mereka akan memotong rambutnya lalu kemudian membakarnya di korban bakaran. Dan Paulus, mereka sampaikan, tolong dukung mereka, biayai mereka, membuktikan bahwa kamu adalah orang yang tetap yakin setia kepada Tuhan Yesus dan juga tidak menentang adat istiadat orang Yahudi. Maka Paulus dengan kerendahan hati menerima nasihat itu untuk kebaikan semua orang, untuk membuktikan bahwa Paulus sebenarnya tidak menentang adat istiadat orang Yahudi. Hanya ia tidak ingin bahwa adat istiadat itu diberlakukan kepada orang bukan Yahudi yang kemudian menjadi beban bagi mereka untuk percaya kepada Yesus Kristus. Padahal dalam surat yang dikirim setelah sidang di Yerusalem, dalam Kisah Para Rasul 15 misalnya, itu sudah disampaikan tidak ada lagi hal lain yang harus menjadi beban kalian selain kalian harus menjauhkan diri dari segala persembahan-persembahan berhala dan sebagainya. Tidak perlu kalian harus disunat. Itu dalam surat yang disampaikan oleh para rasul dari Yerusalem dalam sidang di Yerusalem, pasal 15 Kisah Para Rasul itu. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Paulus yang menerima nasihat itu dalam ayat 25, ia melaksanakan apa yang disampaikan oleh saudara-saudara itu, membuktikan bahwa Paulus adalah orang yang benar dan ia tidak menyampaikan kabar bohong. Ia tidak melakukan suatu kesalahan apapun. Jadi, apa yang ada didengar orang saudara-saudara di Yerusalem sekalipun, itu adalah berita bohong yang disampaikan oleh orang-orang yang iri dan membenci kepada Paulus. Jadi kita harus hati-hati, kita perlu klarifikasi, kita perlu cross-check dengan orangnya sendiri misalnya. Oh, ada berita kepada kita, suatu hal yang tidak mengenakan. Mari kita datang, kita bertemu, kita tanyakan langsung, apakah betul seperti itu? Sehingga kita dapat terhindar dari berita-berita bohong. Nah, inilah pesan dari firman Tuhan yang dapat kita renungkan bersama pada saat ini. Jangan percaya kan berita bohong atau hoax. Perlu klarifikasi. Perlu untuk dapat meng-cross-checknya. Apakah benar atau salah. Nah, inilah yang menjadi perenungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, belajar dari apa yang dilakukan oleh Paulus. Sungguh kami diajak untuk hidup di dalam kehidupan saling percaya dan terbuka, dan kami juga dengan penuh kerendahan hati dapat menerima berbagai macam nasihat untuk kebaikan kami semua, sehingga kami terhindar dari berita bohong, hoax, yang mungkin saja ada yang dapat mengganggu kehidupan bersama. Karena itulah Tuhan tuntun kami untuk senantiasa hidup di dalam karunia-Mu, menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita dan tuntunan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.